Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu saja yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Seperti biasanya kita mohon kepada Allah setiap waktu agar nikmat ini bisa kita konversi, kita rubah menjadi amal soleh. Karena sesungguhnya bentuk kesyukuran yang sebenarnya adalah ketika setiap nikmat itu bisa kita jadikan sebagai modal bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat para ulama menyebut arti ibadah di dalam Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata-kata illa liya'buduni di situ adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah, yaitu segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, minal aqwal wal af'al dhahirah wa batinah, baik itu dari perkataan lisan kita maupun perbuatan jawarih kita, anggota badan kita, dan dalam bentuk yang lahir maupun batin. Maka pastikan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita masuk ke bagian itu. Masuk bahwa setiap nikmat itu menjadi satu hal yang membuat kita melakukan perbuatan baik lisan ataupun anggota badan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka ini standar yang sangat mudah untuk mengukur apakah ini ibadah atau bukan. Jikalau panjenengan mau mengucapkan sesuatu sebelum keperucut keluar, pastikan ini Allah cinta dan ridho tidak. Kalau tidak dicintai dan diridhoi Allah, berarti bukan bagian dari ibadah. Bahkan bisa jadi ma'asi, bisa jadi itu maksiat. Maka kalau kita hari ini masih bisa bicara dengan baik, pastikan yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Itulah mengapa para mengkhutbah Jumat misalnya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Untuk memastikan wa qulu qawlan sadida, pastikan yang keluar dari mulut kita qawlan sadida, kalimat yang betul, yang benar. Jangan sampai kita sudah dipenjara dengan bibir dan gigi, tiba-tiba keperucut satu hal yang bahkan mungkin tidak bermakna atau mungkin malah menyakiti orang lain. Subhanallah, sekali keluar ngambilnya susah banget itu. Sudah terlanjur bikin sakit hati orang, terus bagaimana oleh ngambil itu. Makanya pastikan nikmat bisa berbicara itu diperhatikan. Sekali lagi, nikmat bisa melihat, ini titipan Allah yang dahsyat. Sebagian saudara kita ditakdir oleh Allah untuk tidak bisa melihat. Kita diberi bisa melihat, alhamdulillah. Pastikan penglihatan kita masuk dalam ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah, segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Maka sekali lagi, makin rengket kita menghisab diri kita sendiri, maka potensi kita untuk berbuat maksiat semakin sedikit, artinya potensi ibadah kita semakin banyak. 1 jam terakhir mata saya untuk apa? Kita harus tanya itu. Nanti 2 jam lagi, ini 2 jam terakhir mata saya untuk apa? Jikalau kita diambil oleh Allah dalam kondisi kita sedang menghitung-hitung seperti itu, insya Allah husnul khotimah. Saya ingat obrolan saya dengan Pak Pardi di sini. Di antara doa yang tidak pernah ditinggal oleh beliau dalam sujudnya adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, husnul khotimah. Masya Allah, ini perlu ditiru, bahwa kita selalu minta agar kita mendapatkan kematian yang baik. Nah, dikatakan kematian yang baik adalah
menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah ketika kita dalam kondisi beribadah, yaitu melakukan semua kegiatan yang Allah cinta dan ridho. Kalau jenengan merujuk arti liya buduni yang jenengan pelajari di kitab Tauhid oleh Ustadz Rasid Hafidhullah Ta'ala, maka liya buduni di situ artinya apa? Mentauhidkan Allah, menjadikan semuanya karena Allah. Itulah mengapa di pertemuan sebelumnya saya bahas setiap hari yang perlu kita tata, yaitu sepertiga agama kita, yaitu dari hadis niat, membetulkan niat. Kemarin dicontohkan man ata firasahu, barang siapa datang ke tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayaquma yusolli minal lail, sementara dia pergi ke tempat tidur dalam rangka agar bisa bangun sholat malam, maka dikatakan dikatakan wa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, sementara ternyata niatnya untuk sholat malam tidak tercapai karena dia dikalahkan oleh matanya, tertidur, hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh, maka kata Rasulullah kutibalahu, ditulis bagi dia manawa, apa yang diniatkan. Niatnya sholat dahulu, berarti walaupun dia tidur sampai subuh, tertulislah bagi dia sholat malam. Kemudian wakana naumuhu, bagaimana dengan naumuhu, dengan tidurnya? Maka dikatakan shadaqatan alaihi mir rabbih, itu adalah sedekah dari Allah untuk dia. Sebagaimana orang puasa kok lali jam 12 mangan wareg gitu, batal enggak itu? Enggak batal karena lupa. Ini sama nih, shadaqatan alaihi mir rabbih, statusnya sedekah dari Allah untuk dirinya. Jadi kalau jenengan melihat orang lagi puasa kemudian makan, jangan diingetin dulu, kasihan lagi makan. Puasa biarin dulu itu. Itu diperdebatkan di kalangan para ulama, apakah kita mengingatkan atau tidak gitu. Sebagian mengatakan tidak perlu karena Pak dia lagi dapat sedekah dari Allah itu. Wes kok mati kondone istiwas lagi makan ya. Ini seperti itu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan setiap nikmat dari Allah, sekecil apapun benar-benar kita rubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu memperbanyak solawat karena Allah dan malaikat pun bersolawat. Lah kita siapa? Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memang bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu. Kita disuruh memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang diringankan lisannya untuk terus banyak-banyak sholawat, insya Allah. Baik, kita masuk ke sunnah berikutnya, yaitu sunnah membaca doa iftitah. Bapak Ibu sedaya, tolong jangan perhatikan betul bagian ini. Apakah iftitah tetap dibaca untuk sholat-sholat yang berbilang dan berulang? Contoh sholat duha 8 rakaat atau 12 rakaat, sholat tarawih yang kita tahu jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Apakah pada setiap 2 rakaat setelah salam kemudian kita baca lagi iftitah? Jawabannya apa Bapak Ibu? Dibaca enggak? Sholat yang berbilang yang lebih kuat pada setiap awal setelah takbiratul ihram itu dibaca, tidak ditinggalkan walaupun sholat berulang. Ini pendapat yang lebih kuat. Adapun pendapat yang mengatakan di takbiratul ihram pertama saja lemah. Maka kalau jenengan sholat duha berhenti setelah salam, jenengan naik lagi dengan 2 rakaat berikutnya, jenengan membaca iftitah lagi. Jadi jangan ditinggal iftitah. Bagaimana dengan imam? Bagaimana dengan imam? Imam membaca iftitah ya. Kadang-kadang kalau kita membaca sholat tarawih, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti nggak baca iftitah dong. Gini apa? Yang benar tetap dibaca. Itulah mengapa iftitah
kalau jenengan menyebut iftitah atau iftitah itu sama nggih. Nggih, itu sama nggih. Sebutkan yang mudah aja buat jenengan, iftitah. Nggih. Itu sama maksudnya. Nggih. Kan imam tuh tetap baca. Itulah mengapa ada 12 redaksi iftitah, Bapak Ibu. Pertanyaannya, jenengan hafal berapa? Hafal berapa? Banyak yang pendek-pendek. Jangan hafal cuma satu. Pakai apa? Jenengan pakai apa Pak biasanya? Pakai kabiro atau pakai bait baini? Bait baini. Orang Indonesia katanya kalau kabiro punyanya orang NU, bait baini punya orang Muhammadiyah. Nah, terus kemudian wong Arab sop opo terusan. Itu semuanya redaksinya dari Rasulullah SAW. Jadi jangan diklaim gitu. Jangan diklaim. Aku wong Muhammadiyah kudu nggawa bait baini. Aku wong NU kudu nggawa kabiro. Enggak begitu. Sunnahnya 12-12-nya sebenarnya dibaca. Ning sing do banget mungkin dengan ngapal yo repot. Dari 12 itu ya minimal kita hafal 5 atau 6 lah. Syukur semuanya dihafal. Syukur semuanya dihafal. Dan satu yang saya katakan setengah wajib dengan hafal itu ini. Ini pendek banget. Ini yang seharusnya dibaca oleh para imam dan makmum ketika sholat berjamaah. Yaitu redaksinya subhanakallahumma wa bihamdik. Kayak doa apa itu? Kayak doa penutup majelis, ya toh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, kan begitu penutup majelis. Ya. Atau doa semisal seperti ini banyak sekali di redaksi yang lain. Ini juga adalah iftitah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini salah satu redaksi yang pendek yang bahkan Bapak Ibu sedaya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu satu waktu memimpin sholat dijaharkan itu dalam rangka untuk tarbiyah kepada yang ikut di belakangnya sampai dijaharkan. Asalnya yang namanya iftitah itu diam, sir, tetapi satu waktu karena saking inginnya Umar bin Khattab orang-orang di belakangnya mengetahui apa yang dibaca itu dijaharkan. Ada yang sudah biasa pakai ini? Jenengan Pak? Karena pendek apa karena apa nih? Karena pendek. Masya Allah, irit. Dan inilah salah satu iftitah yang paling banyak digunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ahmad mengatakan, jikalau orang sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, memakai itu baik, yang sangat disarankan. Tetapi kalaupun pakai yang lain juga baik, tidak masalah, jangan saling menyalahkan. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu memang bersama-sama Bapak Ibu. Jenengan kalau imamnya bacanya kabiro yang panjang, nunggunya suwemen. Gini apa nggih? Kalau alumma bait baini aja mungkin agak-agak pendek lah. Tetapi alangkah sangat bijaksananya menjadi imam, jedanya jangan terlalu panjang. Demikian juga makmum, kalau makmumnya sudah paham ya udah pakai ini aja. Kan ini redaksi yang bagus. Makanya pembahasan tentang iftitah biasanya redaksi ini diletakkan pertama dari 12 bacaan. Dari 12 bacaan. Apa artinya ini? Saya ingin mengajak jenengan menyelami apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mengatakan kita itu akan sampai kepada level kekhusyuan yang baik, sebagaimana kita pernah pelajari dulu, ketika kita paham betul maknanya, Bapak Ibu saudara. Kalau jenengan paham ini saja dulu, saya belum katakan yang 11 yang lain, karena ini pembahasannya dalam sekali ini. Kalau jenengan paham betul subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, itu jenengan itu nanti akan masuk kepada rukun Al-Fatihah dengan kondisi hati yang sudah siap. Jadi di antara
fungsi iftitah itu menyiapkan hati panjenengan karena panjenengan hendak melakukan sesuatu yang besar, yaitu rukun Al-Fatihah. Kita tahu kemarin kita bahas Al-Fatihah dalam sekali. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu Al-Fatihah. Para ulama menyebut maksud dari lam yaqra dua, masih ingat nggih? Yaitu bener-bener ramoco. Yang kedua moconing salah. Ya kan, di madzhab Syafi'i bahkan dikatakan sampai derajat batal ketika salah dengan salah 10 yang kita bahas kemarin. 10 syarat Al-Fatihah tidak batal kita sudah bacakan. Ini jangan dilupakan itu. Nah, di dalam Al-Fatihah kita tahu kita memuji Allah, yang kemudian kita melakukan permintaan, yang permintaan itu permintaan pokok dari kehidupan kita, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan permintaan besar sekali Bapak Ibu. Nah, iftitah itu jenengan menyiapkan hati. Sebelum panjenengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tuh hati itu udah siap betul. Iftitah itu mengantarkan kondisi hati panjenengan. Bayangkan dari redaksi yang kecil ini aja, yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Allah. Jenengan tahu kan kalimat maha suci Allah itu artinya apa? Artinya Allah itu luput atau tidak ada kekurangan sama sekali. Maha suci Allah dari hal yang buruk-buruk. Itulah mengapa kalau kita melihat kejadian yang buruk kita mengucapkan subhanallah. Kebakaran kita lihat subhanallah, bukan masya Allah ya. Ada kebakaran masya Allah, ini keliru. Yang benar subhanallah, maha suci Allah dari kezaliman pembakaran, itu maksudnya. Ada pembunuhan kita ucapkan setelah ini lagi subhanallah. Karena apa? Kita menghindarkan Allah, menyucikan Allah dari hal yang seperti itu maksudnya. Maka di dalam ucapan ini subhanakallahumma wa bihamdik, jenengan sedang menyiapkan hati, saya itu hendak menyembah, meminta, memohon kepada zat yang benar-benar suci dari kekurangan. Bayangin Bapak Ibu, kalau jenengan sudah menyiapkan hati itu, jenengan masuk Al-Fatihah itu udah tentrem banget. Karena jenengan tahu siapa yang jenengan mintai, siapa yang jenengan harapkan. Bukan lewat aja kita baca iftitah cuma di bibir. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Maka Ibnul Qayyim mengatakan pastikan kita tahu makna kalimat di dalam sholat mulai dari iftitah ini. Coba jenengan perhatikan redaksi iftitah, banyak banget Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, pengakuan saya banyak dosa, saya begini, ya Allah jauhkan saya dari dosa-dosa sejauh timur dan barat, tolong cuci, menyiapkan diri kita sebaik mungkin sehingga sebelum masuk kepada rukun qauli yang pertama, rukun qauli yang kedua yaitu Al-Fatihah, kita sudah siap betul. Karena sekali lagi, yang kita lakukan di Al-Fatihah salah satu inti dari sholat kita. Kita minta apa? Jalan yang lurus, bayangin Bapak Ibu. Ini nggak murah Bapak Ibu. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, bukan perkara yang murah, ini perkara yang besar Bapak Ibu. Bayangkan para sahabat, bahkan cucu cicitnya Nabi Muhammad SAW ketika ambil wudhu aja udah demam. Ambil air wudhu sudah demam badannya. Ditanya, kenapa kau demam? Dia mengatakan, engkau tahu saya mau berhadapan dengan siapa setelah ini? Bayangin Bapak Ibu. Bahkan dari wudhu, bukan dari iftitah ya. Dari wudhu sudah demam. Ketika ditanya, mengapa demam? Engkau tahu setelah ini saya mau berhadapan dengan siapa? Kita mau berhadapan dengan Pak Presiden saja, mau ngomong hilang semua tuh demam. Ya enggak? Pak Barbie suruh pidato di depan Pak Presiden, Pak. Wis nulis diapa lilang tak apa ngomong opo iki. Gini apa nggih? Lah kita itu mau menghadap Rob kita yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurus langit dan bumi beserta segala isinya, berarti mengurus pula diri kita. Nasib kita tergantung kepadanya. Bagaimana mungkin kita nggak demam Bapak Ibu? Masya Allah. Jadi hal besar di dalam Al-Fatihah itu didahului dengan iftitah ini. Harapannya kita minta ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar kita tuh dari hati yang paling dalam. Sehingga setiap makna di Al-Fatihah sudah terantarkan oleh apa-apa yang ada di dalam iftitah.
Maka bukan hal kecil Bapak Ibu iftitah ini. Maka saya katakan jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Apalagi kalau dengan sholat sendirian, pakai tuh yang panjang tuh. Orang apal Ustad. Yuk diapal, memang kita harus nggak bisa wakil. Masa kita mau sholat, wishing moco iftitah yole. Tak rungok disi, baru nyok maca Al-Fatihah, juga nggak bisa begitu. Sesuai kemampuan Bapak Ibu, nggak menuntut, nggak wajib. Ini kita bicara sunnah. Tetapi setiap sunnah itu harus kita pelajari betul-betul. Jadi kan tahu kan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Di mana itu yang diberi nikmat? Quran surah An-Nisa ayat ke 69. Yaitu orang-orang yang masuk 4 golongan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Mereka lah sebaik-baik teman. Jadi jenengan itu lagi minta jalannya mereka ini loh. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Bayangin jenengan minta jalannya mereka. Nah, kita kalau nggak menyiapkan hati bagaimana? Bukan jalannya al-maghdub alaihim, itu orang-orang yang dimurkai. Rasulullah ditanya, siapa al-maghdub alaihim? Al-Yahud. Apa sifat al-Yahud? Orang-orang yang punya ilmu tapi nggak mau pakai ilmunya. Udah tahu ke masjid laki-laki wajib 3 madzhab, nggak mau. Al-Yahud sifatnya itu. Sebagaimana saya pernah terangkan, mereka itu menghindari hukum. Kon zakat nek wis meh tekan nisab, piye carane ora tekan nisab? Itu namanya al-maghdub alaihim. Juga bukan jalannya ad-dallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Ditanya kepada Rasulullah, siapa ad-dallin? Masih ingat? An-Nasara. Apa sifatnya? Orang-orang yang nggak mau belajar. Aku ya wis ngene-ngene wae, mosok salat ndadak kudu angel-angel. Istilahnya begini, ditakdir iso sujud wis alhamdulillah. Ini kalimat yang benar tapi hati-hati. Kalau yang mengucapkan orang berilmu nggak apa-apa. Kalau mengucapkan masyarakat awam ini jadi masalah. Nek ono salat jengking sikile munggah ora apa-apa. Nah, ini kan masalah Bapak Ibu. Sekali lagi kita belajar fikih agar tepat menepati apa yang Rasulullah lakukan. Nek perkara baresino kok yo isi keliru, mudah-mudahan Allah rahmati, itu maksudnya. Maka sekali lagi redaksi ini tolong jangan perhatikan betul. Jadi kita menyucikan zat yang hendak kita sembah, yang hendak kita mintai, yang hendak kita harap-harapan, yang kepadanya kita minta jalan yang lurus, jalan keselamatan. Maka kita mengucapkan subhanallah wa bihamdik. Wa bihamdik berarti kita sedang memujinya. Kenapa kita memujinya? Ini Bapak Ibu, jenengan mendatangkan pujian kepada zat Allah karena jenengan tahu kesempurnaannya, bahwa saya itu yakin loh minta jalan yang lurus itu kepada zat yang pasti bisa mengabulkan. Itu maksudnya. Jenengan ngasih pujian kepada orang itu karena apa? Karena kelebihannya kan? Iya enggak? Ketika jenengan memuji, jenengan mungkin bisa bersandar kepadanya. Gini Bang, kita memuji karena tahu yang dipuji itu punya kesempurnaan, dan Allah itu kesempurnaannya sempurna di atas sempurna. Maka ketika kita masuk ke Al-Fatihah sudah dalam kondisi kita tahu betul kita sedang berhadapan dengan siapa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau jenengan paham yang seperti ini, itu mungkin sholat jenengan nggak sangat panjang, tapi hati itu hadir. Karena memang di antara fungsi iftitah menghadirkan hati sebelum kita masuk ke rukun Al-Fatihah. Makanya ada sebagian orang yang mengamalkan sholat iftitah itu sholat pengantar, sholat pemanasan. Meskipun itu masih disoal antar hukumnya, masih disoal hukumnya. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Saya berharap Bapak Ibu, kita kan nggak mungkin bahas seluruh 12-12-nya begini, karena tentu saja panjang sekali. Tapi saya berharap satu ini saya bahas, atau 2 atau 3 lah nanti, itu di rumah jenengan yang lain itu dipelajari itu maknanya, khususnya yang jenengan sering baca. Jangan baca Allahumma ba'id baini wa baina khutaya kama ba'ta bainal masyriqi wal, kata-kata bainal masyriqi wal maghrib berarti jenengan sedang ingin dijauhkan dari kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu, jangan perhatikan, ingin dijauhkan masyriqi wal maghrib.
Itu harus ada effort. Enggak cuma mengatakan saya ingin dijauhkan dosa-dosa saya sejauh timur dan barat, kemudian jenengan kok terjerumus dengan mudah-mudahnya terhadap dosa. Nah, ya keliru. Jenengan enggak nyambung antara kalimat yang jenengan ucapkan dengan apa yang jenengan harapkan. Paham Bapak Ibu? Ketika jenengan mengharapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib, berarti jenengan saya sedang ya Allah menyerahkan diri saya menyiapkan agar saya terhadap dosa-dosa dijauhkan. Dan ini terkait Bapak Ibu, terkait dengan kondisi jiwa kita, itu harapannya akhirat atau dunia. Ini penting. Ini penting sekali. Ini dalam Quran surah Al-Isra 18-19 disebutkan tentang orang-orang, ya ini terkait dengan sholat kita. Orang-orang yang menjadikan akhirat hammahu. Jadi dengan sholat itu benar-benar visinya akhirat. Hammahu menjadi harapan, angen-angennya. Hammahu itu angen-angennya. Maka Allah akan jadikan di hati dia kekayaan, dicukupkan, dan Allah akan kuatkan tekadnya. Ini yang saya maksud. Jadi kata-kata Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib, ketika kita betul-betul mengharap betul kepada Allah, nanti Allah itu akan kuatkan tekadnya sehingga kita mudah di dalam menjauhkan diri kita dari dosa-dosa. Dan itu terkait dengan visi akhirat. Di ayat ini dikatakan sebaliknya orang-orang yang menjadikan dunia sebagai hammahu, sebagai angen-angennya, maka Allah akan lemahkan tekadnya di dalam seluruh peribadahan. Arab sedekah angel, Arab nulung wong angel, Arab sholat angel, Arab tangi wengi angel. Itu karena apa? Karena dia menjadikan dunia sebagai tujuan. Setiap yang menjadi dunia menjadi tujuan, maka kata Rasulullah disebutkan Allah akan jadikan kemiskinan di kedua matanya. Bayangin, kemiskinan di kedua matanya. Sudah punya Pajero, tetangganya beli mobil baru, bingung lagi, kurang gue rasanya itu. Subhanallah. Makanya sering saya katakan, hati-hati, kita tuh harus melakukan aktivitas bagaimana membuat anak kita soleh setiap hari Bapak Ibu. Kalau enggak, jenengan anaknya akan sibuk begitu loh, boro-boro ndongake jenengan di kuburan. Yang disibukkan kayak gitu. Memang Allah seperti itu sampaikan. Dan Allah menjanjikan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, Allah akan segerakan tentang dunianya apa yang kami kehendaki. Sekali lagi nih perhatikan, bukan yang dia kehendaki loh, bukan. Orang-orang yang angan-angannya dunia, saya pengen uang 100 miliar, angan-angannya dunia nih. Allah akan segerakan terhadap apa yang kami kehendaki, bukan dia kehendaki, bukan 100 miliar. Bisa jadi kehendak Allah atas dia cuma 1 miliar. Dia seolah-olah mengingat 100 miliar, mati-matian. Yang disegerakan yang Allah sudah tulis, yaitu 1 miliar, Bapak Ibu. Maka dia akan dihinakan oleh dunia. Sebaliknya orang-orang yang tujuannya akhirat, dunia akan datang kepada dia wahwa rohimah, sementara dalam kondisi terhina betul dunianya. Contoh bentuk terhina dunia bagaimana? Ini kan tahu kan, kemarin Ustadz Jasir itu yang takmirnya Jawa Karyan didatangi orang dari Jawa Timur, itu di WA kan sempat menyebar luas. Dengar nggak videonya? Orang yang punya pabrik magnesium paling besar Jawa Timur, dia datang ke Ustadz Jasir mengatakan, ya Ustadz, saya itu kaya sejak dari kecil. Dosa apa yang tidak saya buat? Semuanya sudah, nggak ada dosa kecuali pasti saya sudah. Saya sudah tua sekarang. Apakah kalau saya bangun masjid dosa saya hilang? Itu pertanyaannya. Maka Ustaz Jasir menyampaikan, jika Bani Adam meninggal, in qata'a amaluhu ila min salasin, terputus darinya kecuali dari 3 hal. Salah satunya adalah sedekah jariyah, membangun masjid. Maka dia menyerahkan uang 100 miliar plus 50 hektar, besar sekali nih, Masya Allah, untuk dibangun masjid. Kemudian setelah selesai, kata Ustaz Jasir, ini operasionalnya mahal Pak, bisa 300 juta sebulan. Bagaimana menutup operasionalnya? Dia berikan lagi 300 hektar yang ditanami buah mangga Thailand, mangga Vietnam yang 60.000 per kilo itu, kata beliau, sudah berjalan 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun. Sekarang udah berjalan, dan kalau jangan melihat mobil yang tulisannya mangga ini, itu dari sana katanya. Jadi milik masjid itu. Juli datang ke Ustaz Jasir lagi,
memberikan 75% seluruh kekayaannya diinfakkan untuk masjid. Dia sisakan 25%. Yang 25% kata dia ke Ustaz Jazir, 25% ini untuk dua anak saya, sampai 8 keturunan nggak bakal habis, Pak. Maka yang 75% diinfakkan untuk kegiatan masjid seluruhnya. Agustus meninggal. Bayangin betapa beruntungnya orang begini ini. Elek terus, bla 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 bla. Penak terus, nek sugi, nggawe dosa, elek terus ning ujung-ujungnya apa? Ini mboten jenengan. Kalau jenengan di sini pengen lihat di sini contoh seperti itu Masjid Baitun Nafi. Jenengan tahu Masjid Baitun Nafi nggak? Brajan, nggak jauh dari sini. Dari perempatan Kasihan itu ke utara ada perempatan Rukeman ya, ke kanan ada pertigaan ke kanan. Nanti kiri jalan ada masjid, namanya Masjid Baitun Nafi. Yang punya dulunya non Muslim. Tanahnya hampir 2.200 meter. Kemudian 3 tahun sebelum meninggal dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia mewakafkan tanah itu plus membangun masjidnya. Masjidnya bagus ya, dengan tahu kan? Masjidnya bagus, luas bagus, rapih, bangunannya model zaman sekarang. Kemudian nggak berselang lama meninggal. Bayangin, menjadi non Muslim 67 tahun. Nyembah Gusti Allah 30 tahun. Surga yang paling tinggi itu. Saya masih ingat ketika beliau rahimahullah taala meninggal, dari Gamping sampai ke situ macet. Saking banyaknya orang yang layat. Bayangin Bapak Ibu. Kita kan ingin seperti itu toh. Nah, itu yang dikatakan barang siapa yang akhirat menjadi tujuan, hammahu. Harapannya untuk akhirat nanti dibuat punya tekad seperti itu loh. Bapak Ibu. Nah, makanya dikatakan di sini di dalam iftitah ini kita tuh sedang menyiapkan itu, Bapak Ibu. Maka memahami makna setiap kalimat di dalam apa-apa yang disebutkan di dalam sholat kita itu penting banget. Penting banget. Jadi kan belajar fikih dengan saya begini, udah sekian waktu. Kalau hanya mempelajari tentang tata cara saja kaku. Jadi kan bisa jadi kaku malah menyalah-nyalahkan orang. Oh, bedone oke men kok. Dan ini sering saya lihat banyak orang-orang yang seperti itu. Dia sibuk dengan perbedaan. Sementara yang paling inti-inti kayak gini ditinggalin, subhanallah. Dulu ketika saya belajar, justru bagian ini yang saya perdalam. Karena itu yang mengubah cara pandang dan cara bersikap. Ini pentingnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan disunahkan membaca doa iftitah tersebut dalam sholat wajib, sedang doa iftitah lain untuk sholat nafilah. Sampai begitu. Sampai begitu. Sebagian ulama berpendapat iftitah yang tadi baik dibaca di dalam sholat wajib, sedangkan yang lain dibagi di sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Sampai segitunya. Ya, kita menghargai ada pendapat seperti ini. Ini orang besar. Kemudian Ibnul Qayyim juga menyampaikan ada riwayat sahih dari Umar bahwa ia mencontohkan membaca doa iftitah tersebut dan menganggap inilah kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW, dan ini marfu, berarti sampai ke Rasulullah. Artinya kisah ini, riwayat ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Umar menjaharkan dan mengajarkannya pada yang lain ketika sholat. Bayangin Bapak Ibu. Karena saking pentingnya redaksi yang pendek ini. Saya khawatir jenengan belum biasa memakai ini. Kenapa saya tekankan ini? Karena setahu saya biasanya orang pakai satu, orang Muhammadiyah pakai bait. Nah, ini orang NU pakai kabiro, begitu biasanya. Ya enggak? Pak Parti pakai yang mana Pak Parti? Bait ini terus. Sama kabiro, tapi ini Pak, nih sekalian. Ji. Saya dulu waktu kecil itu belajarnya kabiro. Kabiro. Sampai wa ana minal muslimin. Ternyata sekarang setelah saya baca buku tadabbur bacaan sholat sama lebih panjang dari itu. Buku sifat sholat Rasul. Ternyata kabiro itu hanya singkatan.
kabiro walhamdulillah katsira subhanallah pertama. Wasilah. Kalau yang ini wajahku itu nggak ada, adanya wajahku dan redaksinya bukan panjang sampai ke lasarika lahu, tapi lebih panjang. Mungkin sekalian dibahas satu masalah. Makanya baik-baik, ini masukan yang bagus. Dari 12 redaksi itu seperti yang beliau sampaikan. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita bahas satu-satu insya Allah. Karena itu yang kebiasaan dipakai. Jadi mungkin tidak 12-12-nya, tapi yang kabiro itu ada, yang mirip-mirip itu ada 3 atau 4. Jadi yang disebutkan Pak Parti itu sebagiannya tadi loh. Jadi ini kita bahas, dengan pakai kabiro yang mana. Jadi insya Allah Pak Parti nanti kita bahas tentang yang khusus kabiro, karena itu butuh waktu untuk mana yang redaksinya marfu, mana yang tidak. Kita bahas ini dulu sampai selesai insya Allah. Jadi sekali lagi redaksi yang ini sampai dikatakan Umar menjaharkan untuk mengajarkan kepada para sahabat. Bapak Ibu sedaya, kalimat subhanakallahumma wa bihamdik, di antara manfaatnya adalah mengeluarkan panjenengan dari kelalaian, supaya jenengan itu enggak lalai sedang berhadapan dengan siapa, sehingga jenengan mengucapkan maha suci Allah, saya memujinya. Gitu. Jenengan kebayang nggak? Jenengan baca Al-Fatihah masih lalai, kondisinya gimana? Lewat aja tahu-tahu amin, nggak ngerti lagi mau coba yo. Iya nggak? Ini kan masalah. Jadi soal itu. Kata-kata subhanallah itu menunjukkan kita mengakui betul kesucian Allah. Di sini disebutkan ia akan keluar dari kelalaian. Kemudian karena kelalaian itu akan menjadi penghalang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk kepada Al-Fatihah, kondisi kita kalau bisa jangan sampai ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata subhanallah juga menunjukkan kita menghormati secara sempurna kepada zat yang kita sembah. Ini bagian penting banget Bapak Ibu. Karena kalau jenengan menghormati betul, menghargai betul, mengharapkan betul, menyadarkan betul, jenengan itu jadi khusyuk. Melaksanakan sholat tidak tiba-tiba rampung salam, subhanallah. Ini bisa terjadi kalau kita enggak memahami yang seperti ini. Jadi ini tuh bentuk pengagungan sebenar-benarnya dan menjadi pengantar di dalam menyampaikan hajat-hajat kita. Jadi sak durunge jenengan menyampaikan hajat kepada seseorang, janganlah didahului sesuatu dulu supaya terkondisi. Iya enggak? Ojo-ojo teka, mohon maaf, orang punya keperluan, harap ngutang duit misalnya. Nembe teko, Pak, aku nyari duitnya ya, langsung kowe iki ngopo gitu. Jenengan ceritakan dulu kan kondisi panjenengan. Dan yang semisal baru kemudian jenengan menyampaikan hajat. Maka kata-kata subhanakallahumma wa bihamdik itu sebagai pengantar sebelum jenengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita tuh akan selamat dengan permintaan itu Bapak Ibu, dikabul oleh Allah, jenengan punya jalan yang lurus, jalan-jalan iki urip wis rampung. Berarti jenengan hidupnya seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Nah itu orang penduduk surga ya seperti itu Bapak Ibu. Lah kalau kita bisa mengucapkan kemudian tiba-tiba rampung amin orang ngerti apa-apa, ini masalah. Sungguh kata Ibnu Qayyim, di dalam pujian itu ada adab di dalam peribadahan. Jadi memuji Allah wa bihamdik itu memang adab di dalam peribadahan. Itu namanya kalau jenengan meminta kepada Allah disuruh baca Asmaul Husna dengan namanya ya Razak urzuqni, wahai zat yang maha memberi rezeki, beri rezeki kepada saya dong, kan begitu? Ya Fatah, ketika jenengan dalam kondisi sulit, ya Fatah, selesaikan kesulitan saya ya Allah. Di sini dikatakan dengan kita mengatakan subhanallah wa bihamdik, ini dua gabungan yang menyempurnakan peribadahan kita kepada Allah. Kita mengakui kesucian Allah, kita menghormati betul, kita memujinya. Baru kita kemudian lakukan rukun-rukun berikutnya. Di
Di dalam kitab Salat Ibnul Qayyim menjelaskan bentuk penghayatan yang selayaknya ada dalam hati seorang hamba ketika mengucapkan lafaz iftitah. Jika seorang hamba berdiri tegak di hadapan Allah Ta'ala, ia menyaksikan dengan hatinya kemahamandirian Allah. Ini penting. Ini ucapan Ibnul Qayyim, Masya Allah, rahimahullah Ta'ala. Jadi ketika jenengan mengucapkan iftitah tadi itu, baru di bagian subhanakallahumma wa bihamdik saja, jenengan itu hati panjenengan sedang menyaksikan kemahamandirian Allah. Allah itu mandiri total, sehingga karena dia maha mandiri maka jenengan betul-betul bisa menyandarkan jenengan. Bayangin Bapak Ibu, ini terkait dengan yang program yang saya sampaikan ke jenengan. Tadi malam tuh kami kedatangan orang jamaah yang sudah aktif, tapi Masya Allah ujiannya Bapak Ibu, saya sendiri sampai gergel mendengar. Beliau kena cancer, sudah sekian waktu, sampai uangnya habis total untuk penyakitnya, sampai savingnya habis, sampai rumahnya di bank, sampai mau disita rumahnya. Subhanallah. Kebetulan suaminya juga dulu bekerja, kemudian sekarang jadi tidak bekerja. Dia sampai nangis cerita ke kami itu. Ini kita harus bagaimana ya Ustaz? Karena saya sudah pernah mengalami hal yang semisal, jadi saya menyampaikan saran-saran yang sudah kami lakukan. Subhanallah Bapak Ibu. Nah, orang-orang seperti itu sholatnya harus sholat yang bersandar begini loh, bahwa Allah itu kemandiriannya itu total. Jadi walaupun ruwet seperti apa, begitu masuk waktu sholat itu ada ketentraman hati. Itu setidaknya yang saya rasakan Bapak Ibu. Saya cerita kayak gini bukan mengada-ada, saya sendiri merasakan Bapak Ibu. Ketika saya hijrah dari serba ada, kemudian harus meninggalkan semua itu kalau kita nggak percaya betul terhadap zat yang kita sembah, down. Dan sekarang banyak kan mahasiswa bunuh diri, subhanallah. Nggak tanggung-tanggung, perguruan tingginya juga perguruan yang bagus, di UGM ada, di Unair ada, di ITS ada, di ITB ada. Cah pinter-pinter, bayangin. Gimana nggak pinter, bunuh diri aja pakai helium. Ya cara pinter raiso itu. Ya enggak? Ya enggak, bunuh diri sing pinter nih, helium. Subhanallah. Ya ini saya katakan, ucapan subhanakallahumma wa bihamdik itu kita tuh hati hadir menunjukkan kita berhadapan bahwa kemahamandirian Allah, kata Ibnu Qayyim. Berarti kalau kita punya soal, asal kita bisa connect dengan Allah, itu kita setidaknya di awal akan diberi tentrem dulu dan akan diberi solusi Bapak Ibu. Kalau kita tahu caranya, namanya bukan solusi Bapak Ibu. Kita tuh nggak tahu caranya, tiba-tiba Allah kasih tuh, itu solusi Bapak Ibu. Ada hal-hal yang di luar nalar kita, min haitsu la yahtasib, rizkinya min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Maka subhanakallahumma wa bihamdik saja, redaksi yang pendek ini, Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Jika ia mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka ia menghayati kesombongan milik Allah maksudnya. Paham Bapak Ibu? Saya sampaikan berulang kali kepada panjenengan bahwa kesombongan itu selendangnya Allah. Siapapun yang pakai selendang Allah, dia dilemparkan ke neraka jahanam. Siapapun yang mengambil selendangnya Allah, yaitu kesombongan, maka dilempar ke neraka jahanam, kata Allah. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar menjelang masuk ke iftitah, takbiratul ihram, kita tuh hilang semuanya tuh kesombongan kita total. Bayangin, jangan perhatikan Bapak Ibu, sebelum masuk ke Al-Fatihah, kita tuh dikondisikan kayak gini loh sama Allah. Menyadari betul, hilang kesombongan kita. Jangan tahu arti sombong ya? Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau terlintas kita merasa lebih tinggi, ya itu sombong. Sombong itu bukan pakai mobil Pajero Sport, bukan. Ditanyakan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang namanya sombong itu saya pakai baju yang bagus? Bukan. Sombong itu menolak kebenaran dan terlintas merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain, ya sombong namanya. Subhanallah. Dan ini yang menjadikan iblis menjadi hancur. Ketika diperintahkan untuk sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam.
aba wastakbar, enggan dan dia sombong. Subhanallah. Jika dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, wala ilaha illa ghairuk, artinya dia sedang mengucapkan maha suci engkau ya Allah, kusucikan engkau ya Allah dengan cara memujimu, namamu penuh berkah, wa tabarakasmuk, namamu penuh dengan berkah. Maksudnya bagaimana? Jenengan nyembelih Bapak Ibu, kalau jenengan nggak mengucapkan bismillah, redaksi paling pendek, dengan menyebut nama Allah, kemudian jenengan nyembelih tanpa ucapan itu, sembelihannya halal apa haram? Haram, karena nggak ada ucapan bismillah. Maka dikatakan wa tabarakasmuk, maha berkah, maha penuh berkah, semua nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan makan nggak mengucapkan bismillah, setan ikut makan nggak? Ikut. Gara-gara mengucapkan nama Allah, bismillah dengan nama Allah, maka setan nggak bisa ikut makan. Bayangin. Maka kita katakan wa tabarakasmuk. Nah, di sini mengandung seluruh pengertian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang akan kita sebutkan berikutnya itu. Di dalam Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bayangin. Maka dikatakan wa tabarakasmuk. Segala namanya Allah itu penuh dengan keberkahan. Maka saya gambarkan tadi yang paling mudah, nyembelih tanpa bismillah nggak boleh dimakan bagi kita orang Islam. Bayangin. Makanya kalimat di dalam redaksi iftitah ini menakjubkan ya. Maha tinggi keagunganmu, wa ta'ala jadduk. Maha tinggi keagunganmu ya Allah. Kemudian tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainmu. Ini kalimat tauhid. La ilaha ghairuk. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita sudah memberikan pernyataan di dalam salat kita, belum apa-apa saja kita sudah mengkondisikan ya memang engkau ya Allah yang berhak disembah. Enggak ada yang lain yang saya sembah. Ini sholat loh Bapak Ibu. Kita berhadapan dengan Allah dua kali, yaitu ketika sholat di dunia ini dan nanti ketika dihisab. Kalau kita sadar begini, berarti kita menghadapi Allah betul. Yo pantas deg-deg lah kalau jenengan sendirian sholat, orang deg-deg yo kebangetan. Wong jenengan sedang berhadapan dengan zat yang seperti ini, yang menentukan nasib kita. Ya jenengan tes mau masuk pegawai negeri saja udah deg-deg gitu, karena tahu menentukan betul nasib kita. Nah kita tuh sedang berhadapan dengan Allah, yang jikalau pada menghadap pertama ini kita betul hak dipenuhi, maka kata Rasulullah nanti di pertemuan kedua akan dibuat yasir, akan dibuat mudah. Masya Allah. Maka ia pun menyaksikan dengan hatinya, menghayati Tuhan yang disucikan dari seluruh aib. Kata-kata subhanallah, senantiasa selamat dari seluruh kekurangan, terpuji dengan segala pujian. Pujian terhadapnya tersebut mengandung penafsiran baginya dengan setiap sifat yang sempurna. Jadi itu Bapak Ibu, jenengan memuji supaya sadar jenengan itu berhadapan dengan zat yang maha sempurna. Jangan sholat kau tahu-tahu rampung salam, enggak ngerti sedang menghadap kepada siapa Bapak Ibu. Bagaimana mungkin satu ibadah yang jikalau dia baik maka akan baik seluruhnya, ketika dia buruk-buruk seluruhnya. Lah kok sampai kita enggak tahu menghayati? Terus di mana kita meletakkan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi yang sudah pernah baca kitab sholat khusyuk seperti Pak Marti itu, insya Allah hal seperti ini sudah nyambung ini. Kita kecil tentang sholat khusyuk itu, masya Allah. Dengan yang lain juga mungkin sudah pernah baca. Ya. Jadi dari sini kita tahu Ibnu Qayyim menyebutkan iftitah merupakan bentuk mengagungkan Allah dan sekaligus sebagai pengantar dalam menyampaikan hajat seorang hamba yang sedang menunaikan sholat. Pengantar dengan cara mengagungkan dan memujinya. Ketika mengagungkan dan memujinya berarti dia sadar sepenuhnya sedang berhadapan dengan siapa. Kesadaran berhadapan dengan siapa akan menimbulkan hati yang khusyuk, Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan satu lagi keterangan tentang iftitah ini dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika mengandung pensucian dan penetapan.
orang yang mengucapkan wa bihamdik, berarti jenengan sedang menetapkan ya memang dia yang harus dipuji, dan memang dia yang harus saya mintai, dan memang dia tempat saya bersandar, dan memang dia tempat saya berkeluh kesah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Menetapkan bahwa dialah Allah tempat saya menyandarkan seluruh urusan saya. Kata-kata wa bihamdik. Karena alhamdu, pujian itu adalah mensifati zat yang dipuji karena kesempurnaannya. Sekali lagi kita memuji Allah karena memang Allah itu sempurna. Saya ulang-ulang begini biar masuk ke jenengan Bapak Ibu. Karena saya dulu waktu awal juga nggak mudeng-mudeng banget itu. Ini Ustadz ngomong apa tuh ini nggak? Ketika diulang-ulang tentang kesempurnaannya, kemahaman, saya baru sadar ketika Allahu Akbar. Iya, begini memang gitu. Banyak sekali yang lewat di sini. Ya Allah, Engkau tuh sempurna total. Sehingga saya pantas menyembah, saya pantas khusyuk. Saya pantas menyiapkan waktu untuk panjenengan, ya Allah, gitu maksudnya itu. Makanya dikatakan dari takbiratul ihram sampai salam, ya itulah kita menghadap Allah. Salat itu kuncinya adalah apa? Bersuci, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Dimulai dengan takbiratul ihram sampai salam. Maka di sini nih loh kita berhadapan dengan Allah. Sehingga kita harus khusyuk. Sehingga kedua kalimat ini, subhanallah dan wabihamdi ini merupakan kalimat yang menggabungkan antara pensucian terhadap Allah dan penetapan bahwa Allah maha terpuji. Sekali lagi, ucapan ini mengandung dua hal: mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, menetapkan seluruh kesempurnaan yang layak bagi Allah, menetapkan kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ulang-ulang terus ini. Biar masuk betul ke jenengan. Jenengan udah sepuh-sepuh sampai nggak paham begini, ini rugi banget nih. Jenengan sholat kok tiba-tiba lewat rampung. Itu gimana? Saya mulai umur 40 tahun itu yang begini-begini saya pahami betul Bapak Ibu. Khawatir meninggal tiba-tiba. Pak ade saya itu 44 tahun meninggal Bapak Ibu. Om saya 47. Sekarang saya 47. Khawatir meninggal Bapak Ibu. Maka diperhatikan betul yang kayak gini. Nah, ini redaksi ini tolong dengan pahami. Sebenarnya masih lebih dalam lagi. Maka saya bekalkan kepada panjenengan sebelum ditutup yang saya ambilkan dari kitab Tamasya Negeri Akhirat. Ini pembahasan di masjid lain, saya cuplikan ke jenengan sebagian untuk penutup. Ali radhiyallahu anhu berkata, akhirat itu berjalan ke depan, sedangkan dunia berjalan ke belakang. Maka dia mengatakan, jadilah anak-anak akhirat, jadilah orang-orang akhirat, bukan jadi orang-orang dunia. Maksudnya bagaimana? Saat ini kita di dunia memang harus bersusah payah untuk beramal soleh, karena kita adalah anak-anak akhirat, orang-orang akhirat. Saat inilah kita bersusah payah, besok kita panen. Itu maksudnya. Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Berarti tidaklah waktu berlalu nanti ini, seharian nanti ini, kecuali bagaimana kita menanam nandur kebaikan. Jangan lewat satu pintu dari pintu kebaikan kecuali kita berusaha masuk. Itu maksudnya itu. Ojo nanti ono kebaikan, pintu kebaikan jelas di depan kita, oh kita tinggalin. Di kantor misalnya Pak, pas ketemu temennya lagi kesusahan, ya ditolongin. Itu maksudnya itu. Itu namanya jadi orang-orang kampung akhir, itu begitu maksudnya. Kemudian dikatakan Malik bin Dinar rahimahullah menyampaikan, seandainya seseorang yang menjadikan dunia yang dia pinang, kata Malik bin Dinar, maka agamanya pasti jadi maharnya. Karena sejatinya memang agama itu enggak selaras dengan dunia. Kesel golek duit kok sedekah, itu akhirat tuh begitu itu. Wengi-wengi kok kontangi, itu tuh akhirat tuh. Makanya siapapun yang menjadikan keinginan dunianya, bahagianya di dunia, pasti agamanya digadaikan untuk meminang itu. Malik bin Dinar ucapannya begitu tuh, Masya Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau memang jenengan di dunia pengen bahagia terus, hati-hati. Agama yang akan dikorbankan. Karena agama nggak begitu. Kenyataannya sampai Rasul menyampaikan, saya tuh melihat surga khawatir nggak ada yang bisa masuk karena di sekitarnya tuh memang megahir. Sementara neraka banyak banget yang membuat suka itu, subhanallah. Maka siapapun yang menjadikan ingin dunia bagiannya,
pasti agamanya digadaikan untuk meminang dunia itu, subhanallah. Kemudian Rasulullah bersabda, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Makanya dengan hati-hati Bapak Ibu, sudah tua masih cengengesan loh. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Udah 50 tahun isi cengengesan, subhanallah. Umar bin Khattab, Bapak Ibu sedaya. Di dalam kisah ini dikatakan, pada wajahnya terdapat 2 garis hitam karena banyaknya menangis, Bapak Ibu. Maka kalau panjenengan sudah tua kok jarang menangis menghadap Allah di malam hari, lantas kita ini siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menangis tiap malam sampai ada bekas garis tangisnya itu. Ibnu Abbas dalam kitab ini dikatakan dia kelopak matanya seperti cepit sandal yang usang, maksudnya sampai dekok karena banyaknya menangis. Ibnu Abbas itu ulamanya para sahabat, Bapak Ibu. Lah kita siapa? Maka Imam Ahmad mengatakan, jikalau panjenengan tidak terbiasa menangis, latihan menangis pura-pura dulu sampai begitu Imam Ahmad. Padahal isi hapus-hapusan itu. Ini kan latihan. Saya dulu latihan betul, Bapak Ibu. Ketika dengar ini dulu, saya betul-betul latihan nangis saya. Sampai akhirnya bisa nangis beneran. Ya Allah, memang saya pantas nangis di hadapanmu, Bapak Ibu. Maka dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, saya telah menyaksikan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menyaksikan sekarang ini sesuatu yang menyerupai mereka. Ini ucapan Ali radhiyallahu anhu. Mereka kusut, pucat, penuh debu di antara kelopak mata mereka, seumpama lutut kambing kacang. Mereka memulai malam dengan sujud. Mereka berganti hari antara dahi dan kaki, Bapak Ibu. Antara dahi dan kaki. Dahinya di bawah maksudnya, Bapak Ibu. Kalau mereka didatangkan waktu pagi masih hidup, mereka sempoyongan sebagaimana pohon yang bergoyang di hari angin yang bertiup kencang, dan mereka bercucuran air mata. Demi Allah, yang seperti ini sekarang tidak kami saksikan, kata Ali radhiyallahu anhu. Dan inilah yang dinamakan kelalaian, Bapak Ibu. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu begitu sifatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita, dan kita bisa melewati sisa kehidupan kita dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Itu yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.